Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bermaterikan tentang politik dakwah masa reformasi. Di kelompok 8 ini beranggotakan yang pertama ada Imasani, yang kedua Dwi Fanda, yang ketiga Aditya Siva Nurani, dan yang keempat ada Zulfikar Udin. Dalam era reformasi, umat Islam masih memainkan peranan yang sangat penting. Namun, dapat diketahui bahwa perdebatan dakwah politik di Indonesia tampak secara menonjol pada era reformasi, walaupun bukan merupakan fenomena yang baru. Keran kebebasan pada era reformasi semakin memperlihatkan dialektika dakwah politik di Indonesia. Nah, di sini ada 3 kategori sikap yang ditunjukkan para pemikir yang elit terkait pemikirannya tentang dakwah politik, yaitu yang pertama, kelompok pragmatis oportunis, yaitu yang menjadikan dakwah politik sekedar kedok untuk menarik simpati umat Islam guna mendulang dukungan politik. Kegiatan dakwah dan keagamaan hanya dijadikan sebagai kamuflase untuk meraih dukungan itu. Bila dukungan dan kekuasaan politik telah didapat, mereka sama sekali tidak memiliki agenda untuk melakukan islamisasi hukum dan politik. Bahkan, tidak jarang kekuasaan yang didapat justru digunakan untuk menggebuk dan mengkriminalisasi Islam. Yang kedua, kelompok formalis yang menghendaki adanya penerapan syariah Islam melalui perda syariah. Kelompok ini biasanya akan puas dengan adanya perda pemakaian busana muslim atau muslimah, perda larangan miras, dan perda maghrib mengaji. Menurut Arskal Salim, perda berbasis syariah setidaknya dapat diklasifikasikan dalam 3 hal, yaitu yang pertama, ketertiban masyarakat seperti pelarangan aktivitas pelacuran dan pembatasan distribusi konsumsi minuman beralkohol. Yang kedua, kewajiban dan keterampilan keagamaan seperti pembayaran zakat dan kemampuan baca tulis Al-Quran. Dan yang ketiga, simbolisme keagamaan berupa pakaian busana muslim. Selain itu, menurut kelompok kontra perda syariat yang merupakan bagian dari penerapan syariat Islam, apabila diterapkan secara terburu-buru hanya akan memunculkan paradoks dan konflik di antara kaum muslim dan juga masyarakat Indonesia secara umum. Apabila konsep ini dipaksakan, hanya akan menyebabkan perpecahan di antara masyarakat. Adapun bagi yang pro, alasan penolakan perda syariat yang menganggap perda tersebut inkonstitusional, membahayakan NKRI, melanggar HAM, dan kebinekaan hanyalah dalih yang dicari-cari belaka dan sama sekali tidak didasarkan atas argumentasi yang valid. Dan yang ketiga, kelompok dakwah ideologis, yaitu ormas atau kelompok masyarakat yang menjadikan dakwah politik menuju orientasi penerapan nilai-nilai Islam dalam kancah politik. Mereka menjadikan penerapan Islam secara kafah sebagai tujuan utama. Konsistensi dan tidak mudah terbujuk rayuan jabatan politik adalah karakter mereka. Menurut kelompok ini, penerapan syariat Islam haruslah holistik. Karena itu, Islam harus dijadikan sebagai dasar negara. Semua produk perundang-undangan dan hukum negara harus muncul atau bermuara pada akidah Islam. Namun, karena kiprahnya sebagai gerakan dakwah yang berada di luar parlemen dan pemerintahan, keberadaannya belum mampu menghasilkan atau mengimplementasikan gagasan-gagasan keislamannya dalam ranah politik.
Perubahan yang tampak adalah perubahan dalam ranah individu, sosial, dan pemikiran Islam. Berhubungan dengan dakwah politik, terdapat beberapa motif yang mengemukan di ruang publik Indonesia. Setidaknya pada masa reformasi, motif ini kemudian memunculkan dialektika antara kubu nasionalis dan kubu islamis. Pertama, motif kepentingan politik dan kekuasaan. Dalam prakteknya, dakwah sebagai ajaran ilahiyah yang bersifat sakral dan bebas kepentingan duniawiyah tidak jarang dijadikan sebagai kendaraan politik untuk memenangkan kontestasi politik. Akibatnya, kegiatan-kegiatan dakwah yang dilakukan justru melabrak nilai-nilai Islam itu sendiri. Secara menonjol, motif ini diperlihatkan oleh partai-partai politik di Indonesia yang memiliki sayap keagamaan sebagai upaya untuk menampung atau menarik masyarakat religius ke dalam partai politik tersebut. Kedua, motif kewajiban formalisasi syariat Islam dalam ranah politik melalui jalur lembaga atau partai politik. Motif ini didasarkan argumen kebenaran ajaran Islam bahwa berpolitik bagian dari dakwah dan dakwah merupakan tujuan dari berpolitik. Sekian presentasi dari kelompok 8. Sebelumnya, kami berterima kasih kepada Bapak dosen dan juga teman-teman sekalian yang sudah memperhatikan diskusi kami. Kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.